Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum MI atau SD. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, perspektif Kurmer. Kurikulum Merdeka ini dikenal dengan nama kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Jika ada, untuk SMK mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SMK, proyek ini ditambah dengan tema kebekerjaan dan budaya kerja, sehingga namanya menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Baik, selanjutnya konsep kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam
untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan gara peserta didik. Baik, ada beberapa yaitu yang pertama struktur kurikulum merdeka, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen. Dari pembelajaran dan asesmen ini terdiri dari beberapa lagi, yaitu A. Prinsip pembelajaran dan asesmen, B. Perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, C. Pengolahan hasil asesmen, D. Pelaporan kemajuan belajar. Yang keempat yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima perangkat ajar. Perangkat ajar ini terbagi beberapa lagi yaitu A. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, B. Modul ajar, dan C. Buku teks. Yang keenam kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ketujuh mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Yang kedelapan evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Dan terbagi lagi yaitu satu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum merdeka secara bertahap. Tahun pertama kelas 1, kelas 2. Tahun ketiga kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Dan tahun ketiga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Baik, ini adalah struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proporsi beban belajar 20% per tahun. Yang kedua, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu pengaturan jam pembelajaran. Mata pelajaran Merdeka Mengajar. Dan jam pelajaran Merdeka Mengajar ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahun. Yang kedua, satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajar. Yang ketiga, satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Adapun karakteristik tambahan muatan lokal yaitu satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Baik, selanjutnya yaitu struktur kurikulum 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya yaitu alokasi waktu kurikulum Merdeka SD. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.